Gelaran perdana Sao Paulo E-Prix weekend kemarin menghadirkan aksi menarik khas Formula E, mulai dari layoutnya yang memicu kecepatan tinggi, Mitch Evans dan mesin Jaguar yang tampil hebat, hingga hari yang berbeda antara dua pemuncak klasemen saat ini. Sao Paulo memiliki layout yang cukup jarang terlihat di sirkuit Formula E. Sirkuitnya memiliki banyak lurusan yang diiringi tikungan tajam. Positifnya kita bisa melihat cukup banyak aksi overtake. Formula E mencatat ada 114 aksi menyalip selama balapan. Mobil Gentry juga bisa mencapai lebih dari 260 km per jam di sirkuit ini. Negatifnya terjadi pada pemimpin balapan. Mobil paling depan harus melawan hambatan angin pada mobil, dan ini menyebabkan konsumsi baterai menjadi meningkat. Sementara pembalap di belakangnya akan menikmati efek slipstream yang membuat mereka mampu menghemat baterai untuk mencapai kecepatan yang sama. Efeknya terjadi saat balapan di mana hampir tidak ada yang mau menggantikan Stoffel Vandoorne sebagai pemimpin balapan. Vandoorne pun sempat memiliki baterai 2-3% lebih rendah dibanding mobil di belakangnya. Bicara soal Vandoorne, pembalap Belgia ini berhasil start dari pole position setelah mengalahkan Antonio Felix da Costa di final kualifikasi. Sayangnya di balapan ia harus finish ke-6 karena kalah baterai akibat memimpin balapan tadi. Ia finish di belakang Jean-Eric Vergne yang finish ke-5 setelah start dari posisi ke-7. DS Penske jadi tim yang kedua pembalapnya mencetak poin di 3 balapan terakhir berturut-turut. Apakah peningkatan performa belakangan ini bisa membuat DS Penske jadi penantang gelar musim ini? Andretti untuk pertama kalinya musim ini gagal mencetak poin. Andre Lotterer menabrak tembok di kualifikasi, sementara Jack Dennis gagal tembus ke duels, membuat mereka berdua start masing-masing ke 21 dan 14. Di balapan Lotterer hanya bisa finish ke 12, sementara Jack Dennis gagal finish setelah ditabrak Dan Ticktum. Ia pun menyebut Dan Ticktum hanya berada di dunianya sendiri dan dicap bodoh oleh Dennis. Kini Jack Dennis sudah 3 balapan tidak mencetak poin, dan posisi 2-nya di klasemen kini semakin didekati pembalap seperti Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne, dan Antonio Felix da Costa. Di sisi lain, Porsche pabrikan perlahan kembali menunjukkan dominasinya di Sao Paulo. Meski dari 4 mobil bermesin Porsche, hanya Antonio Felix da Costa yang tembus fase duels kualifikasi. Di balapan, da Costa start kedua, namun harus puas finish keempat setelah membuat kesalahan saat berusaha mengejar Mitch Evans. Sementara rekannya Pascal Wehrlein berhasil melakukan comeback di balapan dari posisi 18 ke posisi 7. Jarak Wehrlein sebagai pemuncak klasemen pun melebar jadi 24 poin ke Jack Dennis di posisi kedua. Di E-Prix Sao Paulo ini terdapat 2 pembalap tuan rumah, Sergio Sette Camara dan Lucas Di Grassi. Sayang keduanya tidak ada yang mendapat poin di seri ini. Sette Camara start dan finish ke-16, kemudian Lucas Di Grassi membuat kesalahan di fase kualifikasi, membuatnya start di posisi terakhir dan di balapan finish ke-13. Andai kualifikasi mereka bagus, tentu hasil balapnya bisa lebih baik lagi. Apalagi, Nio dan Mahindra menunjukkan peningkatan dibandingkan musim lalu. Jaguar jadi pabrikan yang berpesta di Sao Paulo karena berhasil sapu bersih posisi podium. Sam Bird tercepat kelima di kualifikasi, namun harus start ke-10 akibat grid penalty dan berhasil finish ketiga. Bicara performanya, Bird mengaku sedikit kecewa karena meski bisa menghemat baterai dan berpeluang memenangkan balapan, ia terngiang kejadian di Hyderabad yang membuatnya mengurungkan niatnya menyalip. Rekan setimnya Mitch Evans memenangkan balapan dari posisi ketiga. Menurutnya, kunci kemenangannya adalah berada di posisi yang tepat di waktu yang tepat, serta memakai energi di saat yang tepat. Ini jadi kemenangan ke-7 Mitch Evans dalam karir Formula E-nya setelah terakhir kali memenangkan balapan di E-Prix Seoul Race 1 musim lalu. Envision Racing yang jadi customer Jaguar mencetak hasil bagus di balapan ini. Nick Cassidy start ke-5, sanggup menekan Mitch Evans hingga lap terakhir, namun harus puas finish kedua. Rekannya Sebastian Buemi yang start ke-12 sempat turun karena menabrak Maximilian Günther, namun bisa finish di urutan ke-10. Pascal Wehrlein masih memuncaki klasemen dengan 86 poin, disusul Jack Dennis dengan 62 poin. Podium ketiga Nick Cassidy musim ini mengantarnya ke posisi ketiga klasemen dengan 61 poin. Di klasemen tim, Porsche masih memimpin dengan 144 poin, disusul tim bermesin Jaguar, Envision Racing dengan 103 poin, dan Jaguar pabrikan 83 poin.
Untuk klasemen lengkapnya silahkan kunjungi media sosial Formula Gledek. Itu dia poin dari seri ke-6 Formula E di Sao Paulo. Siapa yang paling impresif di balapan ini? Apakah Jaguar bisa mengalahkan dominasi Porsche musim ini? Seri selanjutnya Formula E akan mudik ke Bandara Tempelhof di Berlin pada tanggal 22 dan 23 April. Jangan lupa untuk like, share, dan beri komentar kalian terhadap balapan kemarin di video ini. Follow juga media sosial Formula Gledek, dan terima kasih telah menonton video ini.